kurang apanya? Yo kiai, yo akademisi. Semua mengikuti dajjalun kadzabun. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyaquluna illa kadziba. Sungguh aneh tapi nyata. Seorang pembohong diikuti oleh orang-orang yang mengaku ulama untuk menyesatkan saudaranya. Pemangku aulia Tanah Jawa, Doro Maulana Habib Lutfi bin Yahya itu pemangku aulia ing Tanah Jawa. Ini contoh dari kiai yang menjadi gedibalnya penjajah. Mohon maaf, mental budak, mental inlander, menghamba dengan penjajah. Oh, jadi buku ini jelas, ya, narik-narik urut nama-nama orang-orang yang katanya hebat ini. MAG, MPD, MHUM semua disebutkan semua. Tapi pengantarnya Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Yahya. Waduh wae. Ya. Sekarang masanya sudah berakhir. Ya, saya kalau melihat seperti ini berarti kalau diskusi di UIN Wali Songo digagalkan ya wajar ya. Ya wajar ya, karena memang isinya orang-orang yang kurang berkualitas, ya, kurang memiliki rasa kepedulian terhadap sejarah bangsanya sendiri. Sangat disayangkan. Sangat disayangkan. Maka Mbah Sunan Ampel sudah ditutupi. Kula kagum ten panjenenganipun Maulana Ja'far Shadiq. Nek mrenten mriki nulise bin Sultan Utsman Haji. Kula boten sewu. Imam Ja'far Shadiq niku putrane Sunan Ampel. Menawi Sunan Utsman Haji niku nak nderek Utsman Haji bin Alil Murtado. Alil Murtado niku kangmasipun bin Sunan Ampel. Dasar dari Kang Mas Muhammad Lutfi bin Yahya mengatakan bahwa Sunan Kudus itu anaknya Mbah Sunan Ampel. Itu dari kitab ini. Kitab Al-Imam Al-Muhajir, karya dari Muhammad Asyhab, sebenarnya kerjasama dengan Abdullah bin Nuh Cianjur. Halaman 184. Ja'far Shadiq nanti akan dikarang kitab-kitab lagi yang ingin menjajah sejarah yang ada di Nusantara Indonesia Raya. Semua akan dikangkangi semua. Kitab Al-Imamul Muhajir ini jelas bukti bahwa Kang Mas Muhammad Lutfi bin Yahya mau merubah sejarah semua aulia autisah di Nusantara. Tak terkecuali diantaranya adalah Sunan Muryo. Raden Umar Said itu awalnya adalah Sayyid. Sejak kapan menjadi Sayyid? Kalau saya Ja'far Shadiq, oke. Ya, oke. Tapi kalau Said Umar Said itu nggak pernah saya mendengar itu. Ya Raden Umar Said, Sunan Murio. Tapi tiba-tiba silsilah nasabnya ke Utsman Haji Mondoliko, bukan ke Sunan Kali Jogo. Ini harus kita luruskan bersama. Mumpung ya sabda alam ini belum berjalan, mohon bertaubatlah. Hentikanlah Kang Mas Muhammad Lutfi bin Ali bin Yahya. Berhentilah. Dan ini ada kabar terbaru, proses hukum akan berjalan. Akan membahas peristiwa yang sebenarnya sudah sejak 2002 yang lalu. 22 tahun yang lalu. Ketika makam Raden Marwoto, bukan Parwoto ya, bukan Prawoto ya, Marwoto, yang dalam nama Arabnya menjadi Raden Umar Said, direnovasi. Makam aslinya diperbaiki, batu nisannya entah kemana. Karena memang setiap kali ganti luhur itu ditutupi batu nisan tersebut dengan kain mori atau kain kafan, lalu dilelang menjelang haulnya. Oleh sebab itu jarang kelihatan, karena makam beliau juga ada cungkup khusus
yang melindungi seperti gubuk atau rumah kecil itu. Sejak 2002 yang lalu sudah diganti sebenarnya. Tapi akhir-akhir ini mencuat lagi ketika 2015 yang lalu dirembuk bersama dengan kalangan akademisi katanya, bersama dengan panitia pengelola makam Mbah Sunan Muria, dikuatkan oleh LPPM, ya, Lembaga Pengabdian pada Masyarakat Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Lalu 2018 lalu menerbitkan satu buku yang berjudul Sejarah Sunan Muria. Buku ini bisa dibeli di Tokopedia dengan harga cukup lumayan mahal, Rp260.000, tergantung lokasi pengirimannya. Kita kalau mau mencari data kebenaran asal-usul sejarah leluhur kita, jangan bertanya kepada orang manca. Tanyalah kepada ahli dari kalangan kita sendiri. Mencari sejarah Mbah Sunan Muria kok malah melibatkan Kang Mas Lutfi bin Yahya, ya acur. Kang Mas Lutfi bin Yahya itu sejak tahun 85 itu sudah ziarah kemana-mana, ke makam-makam, dan punya niatan besar ya untuk nguri-uri katanya. Tetapi di akhirnya malah justru ingin menguasai. Dari makam ke makam, dari tokoh ke tokoh, beliau silaturahmi, berziarah ke makam-makam keramat yang ada. Sesuai dengan angan-angan atau cita-citanya, akhirnya berhasil ya mendekati tampuk kekuasaan di atas Presiden Indonesia malah. Sebagai anggotawan tim pres yang paling vokal, yang akhirnya merubah sejarah di mana-mana. Dan anehnya banyak kaki tangannya dia, saya nggak mengatakan beliaunya ya, dia dari kalangan kita-kita, kiai-kiai kita, bahkan dari kalangan akademisi kita. Contoh ini, tim penulisnya Dr. Andus Haji Anasom M. Hum. Ini bergelar semua ini. Kalangan terdidik semua ini. Bahkan dengan konsultan Dr. Haji Solihan Magister of Art dan Dr. Andus Haji Abdul Manaf. Kurang apanya? Yo kiai, yo akademisi. Semua mengikuti dajjalun kadzabun. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyaquluna illa kadziba. Sungguh aneh tapi nyata. Seorang pembohong diikuti oleh orang-orang yang mengaku ulama untuk menyesatkan saudaranya. Raden Marwoto sudah diijma oleh leluhur kita. Anaknya Raden Syahid alias Lokojoyo, Sunan ing Kali, Kanjeng Sunan Kali, Sunan Kali Jogo. Tiba-tiba dikaburkan, alasan ada perbedaan, ya. Lalu dikuburkan batu nisan aslinya entah kemana, di mana. Lalu dikabarkan dengan berita haul yang ke-399, Sayyid Raden Umar Said bin Utsman Haji. Utsman Haji Sunan Ngundung, tapi Utsman Haji dari Mondoliko, Jeporo. Pemangku Aulia Tanah Jawa. Doro Maulana Habib Lutfi bin Yahya itu pemangku Aulia ing Tanah Jawa. Ini contoh dari kiai yang menjadi gedibalnya penjajah. Mohon maaf, mental budak, mental inlander, menghamba dengan penjajah. Oleh sebab itu kenapa Belanda dulu itu bertahan betah menjajah bangsanya Gemah Ripah
sampai membunuh para mbah kita. Darah ditumpah, tidak ada rasa rahmah. Kita malah cengingisan tertawa-tawa, latah. Naudzubillah. Harusnya la haula wala quwata illa billah. Doro Maulana Habib Muhammad Lutfi bin Yahya. Oleh sebab itu, ini adalah agenda besar yang sudah direncanakan sejak lama. Lalu ditumpahkan, ditorehkan ke dalam masa di mana kita ini tidak merasa, tidak memperhatikan sejarah kita. Karena kita menganggap husnudzon kepada mereka. Kita hanya menerapkan baik sangka. Lalu apa yang terjadi menikam dari belakang kita? Karena mereka tahu bahwa makam Aulia Utis'ah di Jawa itu adalah tempat berkumpulnya muslimin muslimat dari mana saja, dari seluruh Nusantara. Lalu dengan cara merubah sejarah, maka mereka akan menguasai kabar, dikubur, lalu diceritakan dengan buku-buku yang mereka cetak, lalu edarkan menjadi sebuah pelajaran yang harus diyakini oleh kita semua. Yang akhirnya setelah kabur, lalu dikabarkan itu. Dikaburkan dulu. Wakila Raden Umar Said bin Sunan Kali, Raden Umar Said bin Usman Haji. Dikaburkan dulu. Alasan ini kan khilafiyah, mana yang lebih mendekati kebenaran. Lah anehnya LPPM UIN Wali Songo Semarang tidak memiliki kewaspadaan. Buktinya mana? Batu nisannya di mana buktinya? Harusnya batu nisan itu menjadi bukti peninggalan cagar budaya, arkeologi yang harus disimpan, nggak boleh dijual atau malah disita, disimpan di Kanjeng Sholawat Pekalongan sana. Lalu nanti kalau batu nisan itu dipasang ya, ditancapkan ke makam palsu, kucing mati, atasnya ditancepi batu nisan ini, ya akan menjadi, ini benar menjadi wali Allah, leluhurnya Habib Lutfi bin Yahya. Mati kita, sejarah kita mati. Kepedulian kita tidak hanya kalangan kiai saja, tapi juga kalangan akademisi kita ini kurang, bahkan sangat-sangat kurang. Sekelas kampus perguruan tinggi saja bisa kena kok, ya, kena tipu daya, kena prank para pendusta dan pembohong yang ada di Nusantara ini. Ini sangat-sangat disayangkan. Sangat disayangkan. Jadi buku ini jelas ya, narik-narik urut nama-nama orang-orang yang katanya hebat ini. MAG, MPD, MHUM semua disebutkan semua. Tapi pengantarnya Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Yahya. Padha wae. Ya. Sekarang masanya sudah berakhir. Saya hanya mendoakan semoga orang-orang ini semua dan bahkan yang lainnya semua muhibbin yang mengikuti para perusak agama, bangsa dan negara, semoga sadar semua, bertaubat, mengakui kesalahannya. Jika tidak, maka lebih baik ya, lebih baik jika terus-terusan nggak mampu disadarkan, semoga Allah memberikan peringatan. Mulai dari peringatan yang ringan sampai peringatan yang berat kepada mereka. Ini doa saya, mohon maaf saya ini berdoa agak tegas ya. Kalau nanti kita sabari terus, Indonesia milik Yaman, milik Tarim sana. Padahal saya memiliki manuskrip kuno yang dicetak tahun 1590 Masehi ya. Tidak seperti apa yang ditulis di dalam sejarah Sunan Muria ini. Jelas bertolak belakang. Sumbernya dari mana? Ayo kita adu data.
Ini paling ya olah polai LPPM UIN Wali Songo Semarang saja, enggak semua terlibat kok. Ya saya kalau melihat seperti ini berarti kalau diskusi di UIN Wali Songo digagalkan ya wajar ya. Ya wajar ya, karena memang isinya orang-orang yang kurang berkualitas, ya, kurang memiliki rasa kepedulian terhadap sejarah bangsanya sendiri. Sangat disayangkan, sangat disayangkan. Maka Mbah Sunan Ampel sudah ditutupi, nggak kelihatan nanti dicuri atau tidak batu nisan aslinya. Dibuat makam ala Yaman sana, semuanya akan diganti nantinya. Tidak hanya Mbah Sunan Muria, Mbah Sunan Ampel, yang paling sulit kan Mbah Sunan Kalijaga, ya, yang Jawani itu ya. Nanti semua akan dikuasai semua. Mbah Sunan Kalijaga itu juga dialawikan. Wali Songo sudah Bali semua. Al-Faqihil Muqaddam semua Wali Songo itu. Inilah tamu yang mau merampas haknya tuan rumah. Petantang, petenteng, meketa, mekete berjalan di atas bumi Nusantara dengan kesombongannya. Ini gara-gara siapa? Dulunya ditulis dalam kitab Al-Imamul Muhajir, karya Muhammad Dia Syihab, tapi menggandeng seorang ulama Cianjur yang bernama Kiai Haji Abdullah bin Nuh, mengarang kitab yang bernama Al-Imamul Muhajir. Di akhir halaman kitab Al-Imamul Muhajir itu menyebutkan silsilah Wali Songo yang sudah diba'alawikan. Kalau di dalam kitab Syamsul Dhahirah, Muhammad Dia Syihab tidak terlalu luas dalam membahas silsilah Wali Songo. Tidak sampai Mbah Sunan Muria, tetapi kalau di Al-Imam Al-Muhajir jelas sesuai dengan arahan tulisan dari Muhammad Dia Syihab. Padahal sebenarnya Kiai Haji Abdullah bin Nuh ini tidak. Saya ketahui beliau memiliki referensi kitab-kitab nasab dan sejarah. Ini klaim pengakuan sepihak dari Ba'alawi dompleng ke nama besar seorang kiai pribumi. Sejak dulu seperti ini. Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari ya. Nanti Gus Dur ya. Semuanya akan didomplengi. Benalu lalu membunuh pohonnya. Bani Jadid, Bani Kudaimi musnah, tidak memiliki keturunan, ya. Datang ke Jawa, Nusantara, Wali Songo musnah, tidak memiliki keturunan. Benalu, pohon yang ditumbangi akan mati, dimatikan, dimusnahkan. Begitu juga nanti suatu saat kalau kita diam saja, bumi pertiwi Indonesia Raya akan musnah 2030 yang akan datang. Oleh sebab itu, alhamdulillah, biidznillah, kita diperlihatkan oleh Allah yang Maha Rahmah bahwa sepak terjang mereka itu ibarat Dajjal dan kaum perusak Ya'juj Ma'juj. Karena DNA G, Gog and Magog itu ada hubungan darah dengan Ya'juj and Ma'juj. Gog and Magog, Ya'juj dan Ma'juj. Hasilnya persis dengan GM201. Ini tidak hanya sampai di sini saja. Nanti terus akan merembet. Tapi insya Allah, ya insya Allah, biidznillah, la haula wala quwata illa billah, ini sudah lemah mereka. Tinggal doa kita semoga pertama sadar, taubah. Kedua, harus menyatakan publik untuk menyatakan bersalah dan memperbaiki dengan perbuatan-perbuatan yang hasanah. Terus yang ketiga, jika ini tidak dilakukan, maka sudah saatnya keadilan akan berjalan di muka bumi Indonesia. Harus ada keajaiban dari Allah Ta'ala untuk memperingatkan secara ringan ataupun sedang ataupun berat kepada mereka. Tidak hanya habaib Ba'alawi, tetapi juga kepada para muhibinnya, para pendukung-pendukung kaum perusaknya itu. Ini yang harus kita tegaskan. Kalau nggak gitu nanti kita sabar-sabarin malah delodro. Kita dibilang tidak tegas. Jadi dasarnya dari mana Raden Umar Said atau Marwoto itu kok bukan ke Usman Haji? Dasarnya saya punya.
tidak hanya data yang kami miliki, tapi juga telah maklum bidoruri bahwa Raden Umar Said atau Marwoto itu adalah putra Sunan Kalijogo. Beliau adalah generasi yang kelima Wali Songo dan termasuk Wali Songo yang termuda. Dan bahkan apa yang disampaikan oleh Kang Mas Muhammad Lutfi bin Yahya itu juga menyampaikan sesuatu yang berdasarkan kitab Al-Imamul Muhajir ini. Apa? Beliau menyampaikan Sunan Kudus Said Ja'far Shadiq itu juga putranya Sunan Ampel. Jenengan percaya? Jenengan percaya? Bukan putranya Sunan Ngundung, Usman Haji Sunan Ngundung, bukan. Tapi putranya Mbah Ahmad Rahmatullah. Ini buktinya. Jadi nanti kita sertakan di kolom deskripsi di bawah video ini. Kita dengarkan ceramah dari Kang Mas Lutfi bin Yahya. Kula kagum dan panjenenganipun Maulana Ja'far Shadiq nek bertemu mriki nulise bin Sultan Utsman Haji kula boten jauh. Imam Ja'far Shadiq niku putrane Sunan Ampel. Menawi Sunan Utsman Haji niku nak derek. Utsman Haji bin Alil Murtado. Alil Murtado niku kang masipun jeung Sunan Ampel. Niku sekandung Maulana Ishaq, Alil Murtado, terus Sunan Ampel ibu sekandung, terpautipun boten jauh. Lahiran antaripun Maulana Ishaq, Maulana Alil Murtado, Sunan Ampel. Ya jauh. Lah putra nomor sekawan Al-Imamul Muhaddits Faqih Al-Imam Ja'far Shadiq. Dados kalian Utsman Haji nak derek adalah ini takoni Imam Ja'far Shadiq bin Ahmad Rahmatillah, Ibrahim Bunang bin Ahmad Rahmatillah, Maulana Qasim atau Hashim bin Ahmad Rahmatillah derajat. Paling ragil putrane Sunan Ampel Imam Ahmad Hisamuddin jeung Sunan Lamongan. Niku lho. Lajeng Said Abdul Jalil, tokoh tasawuf, tokoh fuqaha yang dipun semarehaken wonten Jepara Mantingan. Ingkang Dewi Aisyah binti Imam Ahmad. Nanti kita sertakan video ini di bawah link yang panjenengan bisa akses semua. Dasar dari Kang Mas Muhammad Lutfi bin Yahya mengatakan bahwa Sunan Kudus itu anaknya Mbah Sunan Ampel. Itu dari kitab ini. Kitab Al-Imam Al-Muhajir, karya dari Muhammad Asyhab sebenarnya kerjasama dengan Abdullah bin Nuh Cianjur. Halaman 184. Ja'far Shadiq, Sunan Kudus, Bija wal Wusto di Jawa Tengah, Muassis Madinah Kudus yang meletakkan dasar nama kota Kudus, wabana masjidah dan membangun masjid di kota Kudus, al-musammal Masjid al-Aqsa dengan nama Masjidil Aqsa Menara Kudus. Tabarrukan bil Masjidil Aqsa dengan mengalap berkah dari Masjidil Aqsa Al-Mubarak di Yerusalem, Palestina sana. Tuwfiya wafatnya Sunan Kudus tahun 1012 Hijriah alias 1603 Masehi. Salah. Nggak ada. Bohong. Wahwa adapun Sunan Kudus Ja'far Shadiq itu adalah Ibnu Ahmad Rahmatullah, anaknya Mbah Sunan Ampel. Wa akhu Ibrahim dan saudaranya Sunan Bonang. Wa Hashim dan saudaranya Sunan Derajat. Jenengan percaya? Nanti akan dikarang kitab-kitab lagi yang ingin menjajah sejarah yang ada di Nusantara Indonesia Raya. Semua akan dikangkangi semua. Kitab Al-Imamul Muhajir ini jelas bukti bahwa Kang Mas Muhammad Lutfi bin Yahya mau merubah sejarah semua Aulia Autisah di Nusantara. Tak terkecuali diantaranya adalah Sunan Muryo ing Muryopodo. Sunan ono ing Gunung Retawu, Gunung Muria di utara Selat Muria yang terdiri dari wilayah 3, Jepara, Kudus, dan Pati sana. Dikuasailah nanti
sejarahnya, makamnya, batu nisannya. Dan sudah jelas harus ada gerakan dari PWI Kabupaten Pati LS, PWI LS Kabupaten Kudus, PWI LS Kabupaten Demak. Yang Jepara tinggalkan dulu saja. PWI LS Kabupaten Pati tidak akan pernah nulayani janji. Makam Habib Usman bin Yahya aja runtuh, roboh. Ya ini tidak dirobohkan, cuma ditanyakan ke pengelola Yayasan Sunan Muria. Tanyakan di mana disimpan batu nisan asli sebagai bukti peninggalan atau arkeologi. Yang saya terima setelah kami teliti itu disimpan di gedung Solawat Pekalongan. Bahaya nanti kalau dipasang di kuburan kucing mati. Dengan bukti batu nisan asli. Batu nisan yang asli, Mbah Raden Marwoto, itu hampir sama seperti makam yang ada di Mbah Ja'far Shadiq Sunan Kudus. Batu nisannya mirip. Bukan seperti batu nisan ala Yamani, tapi ala Demak Bintoroy. Gabungan antara Jawa dan Islam. Ada lagi orang yang mau merebut nama sejarah Raden Umar Said atau Raden Marwoto. Katanya Raden Umar Said itu adalah keturunan Cina. No way. Ada saja. Dan Indonesia ini termasuk negara paling lemah yang tidak memiliki pertahanan pendirian sejarah itu. Saya itu sampai heran itu. Perlu diketahui bahwa Sunan Muria itu memiliki 2 orang istri. Ini yang tercatat, nanti kalau yang ketiga keempat saya kurang tahu. Yang tercatat ya termasuk yang pertama Dewi Roroyono, putrinya Sunan Ngerang. Terus yang kedua putrinya Sunan Ing Mondoliko. Ya Sunan Undung Mondoliko ya, Raden Umar Haji itu mertuanya ya. Cerita di daerah Pati, Jepara, Grobogan, Blora, Rembang itu sejak tahun 70-an sampai 80-an itu ada cerita ketoprak itu. Patak Warak, Adipati Patak Warak, Mondoliko, Jeporo. Ada cerita bahwa Roroyono itu diculik oleh Adipati Patak Warak, lalu ada sayembara dari Sunan Ngerang. Barang siapa yang bisa menemukan Roroyono, waktu itu umurnya masih baru ya antara 19 tahun lah ya. Diculik, ya kan karena cantik ya bongsor gitu ya. Asli Ngerang, Juwono Pati. Dekat Batangan itu, bukan yang Pekuwon, yang Ngerangnya Sunan Ngerang asli. Lalu yang bisa mengembalikan Roroyono itu ya maling Kentiri, kalau maling Kopo. Lalu diserahkanlah kepada Sunan Muria atau Marwoto. Sunan Muria Raden Marwoto itu nyantrinya di Ngerang, di Padepokan Ngerang, sama dengan Ja'far Shadiq, Said Ja'far Shadiq. Jadi tunggal seperguruan gitu antara Mbah Sunan Muria dengan Mbah Sunan Kudus itu. Lalu setelah itu memperistri seorang putri, yakni Dewi Sujina. Dewi Sujina itu abahnya ya dari Mondoliko itu. Lalu mempunyai anak, diantaranya adalah Saridin. Saridin itu terkenal dengan nama Islamnya Syekh Saridin. Nama Jawanya Syekh Jangkung. Makamnya di Pati Kidul di daerah Kayen dengan dusun Landoh. Ada peninggalan makamnya di sana dekat dengan Miono, dan ada desa yang menjadi simbol perebutan warisan antara Branjung dengan Saridin, yakni memiliki warisan buah pohon duren sakwit. Sampai sekarang kalau Miono ke arah Pegunungan Kapur Utara itu ada namanya Desa Duren Sawit, masih kecamatan Kayen itu, Kabupaten Pati Kidul. Nah ini yang harus dipegang, bahwa sebenarnya Mbah Sunan Muria itu adalah orang Jawa. Marwoto nama aslinya, bukan Prawoto. Kalau Prawoto lah Sunan Prawoto Bagus Mukmin lah, putranya Mbah Sunan Trenggono lah. Jadi asli Jawa, meniru gerak wahnya Mbah Sunan Kalijogo, mendekati nelayan, petani, pekebun ya. Setelah sukses mendampingi bagaimana cara bertani yang baik,
beliau ngajar ngaji. Termasuk beliau adalah seorang yang topo ngili. Miline banyu, alias serawung dengan masyarakat kecil. Tapi masa mudanya beliau juga sempat menjadi pengurus takmir Masjid Demak. Tapi akhirnya beliau senang uzlah di Colo kalau sekarang. Di 1.600 meter dari permukaan air laut di atas gunung. Supaya tenang, ya rasa tentrem, ayem dan adem suasananya. Mohon kakang seperguruan saya yang ada di Gembong sananya, namanya Kiai Haji Muhammad Muhzin, ya, tolong diluruskan ini, tolong dicari karena beliau juga termasuk pengurus BWI Pati. Tolong dicari batu nisan aslinya, kembalikan, jangan dibiarkan, nanti disalahgunakan. Nah inilah asal-usul dari pembeloan sejarah silsilah nasabnya Mbah Sunan Muria. Sama seperti ketika Syekh Ja'far Shadiq Mbah Sunan Kudus itu juga menjadi putranya Mbah Sunan Ampel dengan berpedoman pada kitab Al-Imam Al-Muhajir yang katanya karya dari Kiai Haji Abdullah bin Nuh Cianjur. Padahal ini kerjasama, dompleng nama besarnya beliau. Tulisan ini aslinya dari Muhammad Dia Syihab yang mentahqiq menyalin kitab Syamsul Dhairah ini. Jadi ada 3 serangkai sebenarnya yang mau merusak sejarah Indonesia dari kalangan Habaib Ba'alawi. Pertama, Alwi bin Thohir Al-Haddad. Yang kedua, Salim bin Jindan. Yang ketiga, Muhammad Dia Syihab. Lalu didukung oleh Kiai Haji Abdullah bin Nuh. Terus sejarah akan berulang. Diikuti oleh kiai-kiai ulama-ulama yang tidak mengerti sejarah, hanya taklid buta saja. Sama seperti sambutan Khaul yang ke-399 tahun 2023 yang lalu, bahwa Raden Umar Said itu awalnya adalah Sayyid. Sejak kapan menjadi Sayyid? Kalau saya Ja'far Shadiq, oke. Tapi kalau Said Umar Said itu nggak pernah saya mendengar itu. Ya Raden Umar Said Sunan Muria. Tapi tiba-tiba silsilah nasabnya ke Usman Haji Mondoliko, bukan ke Sunan Kali Jogo. Ini harus kita luruskan bersama. Wajib. Oleh sebab itu sebagai bukti ketegasan kami, tetap kami doakan di antara 3 ini tadi. Ya. Bahaya ini, kualat dengan leluhur kita. Kualat karena telah tamshi fil ardi maroha, berjalan di atas bumi Nusantara dengan sombong. Ya, keta-kete. Tidak menghormati tuan rumahnya. Bahaya ini. Bahaya, sangat berbahaya. Oleh sebab itu mumpung ya sabda alam ini belum berjalan, mohon bertaubatlah. Hentikanlah Kang Mas Lutfi bin Ali bin Yahya. Berhentilah. Dan ini ada kabar terbaru, proses hukum akan berjalan. Jika masih ngengkel, mau mengkudeta Jatman, mau menjadi bugot, menentang pengurusan PBNU. Sudah ada aturan jelas bahwa masa khidmah Idaroh Aliyah, ya, ketua umumnya itu 2 periode dan sudah demisioner. Kok masih bertahan terus mau membuat muktamar tandingan? Nah ini ya namanya nanti suatu saat kalau dibiarkan, ya NU-nya yang mau dirampas. Enggak hanya sekedar jatmannya, NU-nya. Tidak hanya NU, saya Indonesia Raya. Saya Indonesia Raya. Ini buktinya ini loh. Jadi apa yang disampaikan oleh beliau itu tak cocokkan dengan kitab Al-Imam Al-Muhajir. Padahal ini semua ini ngawur ini. Ngawur ini. Sejarah sepihak versi sana hanya menemui narasumber kiai-kiai yang kurang mumpuni, ulama-ulama yang kurang mengerti yang ada di Indonesia ini. Lalu di ijma sendiri. Oh ini, Syekh Ja'far Shadiq wafat tahun 1603 abad 17. Gak bisa, gak ada. Bahkan apa yang disampaikan oleh Kang Mas Muhammad Lusi bin Yahya bahwa putranya Sunan Ampel itu tidak hanya Sunan Ja'far Shadiq, Sunan Bonang, Sunan Derajat saja, tapi juga Ahmad Kisamuddin, Sunan Lamongan. Terus ada lagi Zainal Abidin yang bernama julukan Sunan Demak, menjadi kondi atau mufti di Demak pada masa Kesultanan Abdul Fattah. Nah, ini kan gawe-gawe dewe. Ya. Terus ada lagi Abdul Jalil. Abdul Jalil ini makamnya Syekh Abdul Jalil ada di Jepara. Kalau jenengan ngetik di Google Maps itu ada makam Syekh Abdul Jalil Jepara ada. Tapi baru ditemukan tahun 80-an. Sebelumnya nggak ada.
Raden Asmoro namanya bin Ahmad rahmatullah. Tuwfiya fi Jepara tahun 1613 bin Raden Rahmat alias Mbah Sunan Ampel. Ini kitab Al-Imam Al-Muhajir. Nanti kalau para kiai mau minta kitabnya saya kasih PDF-nya, jangan cetak sendiri. Jadi ternyata Kang Mas Habib Lutfi bin Dahdah itu ada dasarnya. Ngomong kayak gitu ada dasarnya. Berbeda dengan Atlas Wali Songo, dengan Suluk Wali Sono, dengan manuskrip-manuskrip Babat Tanah Jawi, ya, serat tepas darah, ya, nggak sesuai semua. Bahwa Sunan Muria itu maklum bidoruri itu bukan putranya Usman Haji ing Mondoliko Jeporo. Tetapi ini coba mau dirubah. Lalu nanti di hall yang ke-400 ini bagaimana reaksinya? Tolong PWI LS Kudus, PWI LS Demak, PWI LS Pati untuk memantaunya. Sudah ada kawan-kawan kita di sana. Jangan macam-macam, ya, jangan macam-macam. Sudah lemah, ya. Kekuatan kalian itu sudah lemah. Hai orang-orang yang mau merusak negeri ini. Ini harusnya menjadi bahan perhatian bagi seluruh abdi negara, termasuk diantaranya ya kalangan akademisi kita. Kita perlu membangkitkan kembali pendidikan cinta negeri, ya, pendidikan moral Pancasila, mungkin P4-nya juga, biar kita ini lebih mencintai Hubul Waton Minal Imani, mensyukuri anugerah ilahi yang kita terima dari Ilahi Robbi. Kita syukuri menjadi bukti bahwa kita ini Hubul Waton Minal Imani. Kebangetan gitu loh. UIN Wali Songo seperti itu, UIN Sunan Kalijogo, Yogyakarta, ya begitu sama. Bisa meluluskan Siti Fatimah, ya.